Selama 29 tahun, aku mendedikasikan hidupku untuk suamiku dan membesarkan anak tirinya seolah ia darah dagingku sendiri. Kukira, di usia senja ini aku akan menuai kebahagiaan. Aku salah besar. Surga yang kubangun runtuh dalam sekejap saat aku tahu. Suamiku yang berusia 70 tahun itu tega menghamili seorang gadis muda, gadis yang setiap hari memanggilku, Bude, adik dari menantuku sendiri. Mereka pikir aku wanita tua yang akan pasrah menerima takdir. Tapi mereka tidak tahu, badai sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sebelum dilanjut, aku berdoa, semoga saudaraku semua senantiasa sehat dan bahagia. Sebutkan pula nama dan kota saudaraku berasal agar bisa terjalin persaudaraan yang erat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, tinggalkan komen di kolom komentar. Agar kami tahu ceritaku ini telah sampai di tempat saudaraku. Udara pagi di usia senjaku selalu terasa sama. Tenang, sejuk, dan penuh rutinitas yang menenteramkan. Aku, Melati, di usiaku yang ke-59, selalu memulai hari sebelum fajar menyingsing. Tanganku yang mulai dihiasi keriput bergerak lincah di dapur, menyiapkan 2 cangkir kopi hitam. 1 untukku, dan 1 lagi untuk Damar, suamiku. Aroma kopi yang menguar adalah melodi pertama yang membangunkan rumah kami setiap pagi selama hampir 3 dekade. Damar, yang usianya sudah menginjak 70 tahun, akan turun dari kamar dengan langkah yang sedikit lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun senyumnya tak pernah berubah. Pagi ini pun sama. Ia duduk di kursi meja makan kesukaannya, menatapku dengan sorot mata yang selalu berhasil membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung. Kopi buatanmu tidak pernah ada duanya, Mel, ujarnya sambil menyeruput pelan. Aku hanya tersenyum, meletakkan sepiring pisang goreng hangat di hadapannya. Inilah surga kecilku, sebuah keharmonisan yang kubangun dengan sabar di atas sisa-sisa kehidupan Damar sebelumnya. Aku menikah dengannya di usia 30 tahun, saat aku masih seorang gadis, sementara Damar adalah seorang duda dengan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Teddy namanya. Sejak hari pertama aku menjadi ibunya, aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencintainya tanpa syarat. Tuhan tidak memberiku kesempatan untuk melahirkan anak dari rahimku sendiri. Jadi Teddy adalah segalanya bagiku. Aku merawatnya, mendidiknya, menemaninya melewati masa remajanya yang bergejolak, hingga melihatnya berdiri gagah di hari pernikahannya dengan Rina, gadis pilihannya. Kini, Teddy sudah berusia 34 tahun, seorang pria dewasa yang juga mengikuti jejak kami menjadi seorang guru. Ponselku di atas meja bergetar, menampilkan nama, Teddy anakku. Aku mengangkatnya dengan senyum. Assalamualaikum, Bu. Ibu sama Bapak sehat? Suara beratnya di seberang sana selalu menjadi penyejuk hati. Kami berbincang sejenak, tentang pekerjaannya, tentang istrinya Rina, dan tentang rencana mereka untuk berkunjung akhir pekan ini. Damar menatapku dari seberang meja. Senyumnya menyiratkan kebahagiaan. Anakmu memang tidak pernah lupa pada kita, bisiknya setelah aku menutup telepon. Aku mengangguk. Ya, anakku. Aku tidak pernah menyebutnya anak tiri, bahkan dalam benakku sekalipun. Kehidupan kami mengalir seperti sungai yang tenang. Pensiun telah membuat Damar memiliki banyak waktu luang yang ia habiskan dengan berkebun atau membaca koran di teras. Sementara aku masih aktif mengajar, bersiap untuk memasuki masa purna bakti tahun depan. Keluarga kecil kami terasa lengkap, terutama dengan kehadiran Rina, menantuku, dan adiknya, Sinta, yang sering ikut berkunjung. Sinta adalah gadis yang manis dan periang. Usianya baru di awal 20-an. Ia sering membantuku di dapur setiap kali mereka datang, memanggilku, Bude, dengan suara manjanya. Aku menyayanginya seperti keponakanku sendiri. Bagiku, mereka semua adalah bagian dari kanvas kehidupanku yang telah terlukis dengan indah. Sebuah lukisan keluarga yang sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Setidaknya, itulah yang kupikirkan selama ini. Namun, kesempurnaan terkadang hanyalah sebuah selubung tipis yang menutupi retakan yang tak terlihat. Siang itu, saat Damar sedang asyik di teras, sebuah pesan masuk ke ponselnya yang tergeletak di meja makan. Aku tidak sengaja melihat notifikasi yang menyala di layar. Nama,
Sinta, tertera di sana. Pesannya singkat. Pak D, jangan lupa nanti sore ya. Bukan isi pesannya yang membuat keningku berkerut, tapi reaksi Damar saat aku memberitahukan ada pesan untuknya. Ia bergegas masuk, menyambar ponselnya dengan gerakan yang sedikit terlalu cepat. Ada kilat aneh di matanya. Sekilas kepanikan yang berusaha ia sembunyikan di balik senyum tipis. Oh, Sinta minta diantar cari buku katanya. Ujarnya dengan nada yang dibuat sesantai mungkin. Namun, getaran ganjil di udara pagi yang sempurna itu sudah terlanjur kurasakan. Sebuah nada sumbang dalam melodi yang selama ini kudengar begitu merdu. Beberapa minggu berlalu sejak pagi itu. Aku berusaha keras meyakinkan diriku bahwa apa yang kurasakan hanyalah paranoia seorang istri tua. Damar adalah pria yang baik, setia, dan tak pernah macam-macam selama puluhan tahun pernikahan kami. Namun, benih curiga yang telanjur jatuh ke dalam hatiku mulai tumbuh. Akarnya merambat pelan namun pasti. Perilaku Damar memang tidak berubah drastis. Tapi ada pergeseran-pergeseran kecil yang hanya bisa ditangkap oleh mata seorang istri yang telah hidup bersamanya separuh hidup. Ponselnya yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini selalu ada di dalam sakunya atau diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Dulu, ia akan bercerita tentang siapa saja yang meneleponnya. Kini ia sering berjalan menjauh ke halaman belakang untuk menerima panggilan. Suaranya pelan seperti berbisik. Frekuensi, acara reuni pensiunan, atau menengok teman lama yang sakit, juga semakin meningkat. Awalnya aku percaya, bahkan membantunya menyiapkan kemeja terbaiknya. Tapi ketika hal itu terjadi hampir setiap minggu, logikaku mulai menolak. Puncaknya adalah suatu sore ketika aku pulang lebih awal dari sekolah. Aku menemukan Sinta sedang duduk di ruang tamu bersama Damar. Bukan kehadirannya yang aneh, karena ia memang sering main ke rumah. Tapi suasana di antara mereka terasa berbeda. Mereka duduk berjauhan, namun ketegangan di antara mereka begitu kental. Mereka tampak seperti dua orang yang baru saja menghentikan percakapan penting karena kedatanganku. Bude sudah pulang. Sapa Sinta dengan senyum yang terasa sedikit kaku. Damar juga tampak terkejut. Loh, kok tumben jam segini sudah di rumah, Bu? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih gugup dari biasanya. Aku hanya tersenyum dan berkata rapat guru dibatalkan. Aku melihat Damar menyelipkan sesuatu ke tangan Sinta saat gadis itu pamit pulang. Gerakannya cepat. Namun mataku berhasil menangkap lembaran-lembaran uang berwarna merah. Kasihan Sinta, butuh tambahan untuk biaya kuliahnya, kata Damar ketika aku menatapnya dengan tatapan bertanya. Aku mengangguk pelan, meski hatiku terasa berat. Damar memang dermawan, tapi jumlah yang kulihat tadi sepertinya terlalu banyak untuk sekadar bantuan biaya kuliah. Kejanggalan itu semakin menjadi nyata saat aku sedang membersihkan ruang kerja Damar akhir pekan lalu. Aku tidak pernah berniat menggeledah barang-barangnya, tapi saat aku merapikan laci mejanya yang sedikit terbuka, sebuah kotak kecil berwarna merah marun menarik perhatianku. Di dalamnya, tersembunyi di bawah tumpukan kwitansi lama, ada sebuah struk pembelian dari toko perhiasan di kota. Tanggal pembeliannya baru 3 minggu yang lalu. Mataku menyapu tulisan di struk itu. Satu buah gelang perak dengan liontin berbentuk bulan sabit. Hatiku mencelos. Itu jelas bukan untukku. Ulang tahunku masih lama. Hari jadi pernikahan kami juga sudah lewat. Modelnya pun sangat modern. Lebih cocok untuk gadis muda. Malamnya, saat kami sedang bersantai menonton televisi, dengan hati-hati aku mencoba bertanya. Mas, apa akhir-akhir ini Mas ada beli perhiasan? Tanyaku dengan nada sesantai mungkin. Damar yang sedang fokus pada layar kaca menoleh. Perhiasan? Kenapa memangnya? Jawabnya cepat. Oh, tidak apa-apa. Tadi aku lihat iklan gelang bagus. Kukira Mas membelikanku kejutan. Balasku sambil tertawa kecil. Mencoba menutupi debaran jantungku. Ia ikut tertawa. Namun tawanya terdengar hambar. Nanti kalau ada rezeki lebih ya, Bu. Katanya sambil menepuk punggung tanganku. Malam itu, untuk pertama kalinya, sentuhannya terasa asing di kulitku. Kebohongannya terasa begitu dingin, menancapkan duri tajam di dalam hatiku yang mulai gelisah. Untuk mengusir bisikan-bisikan buruk di kepalaku,
Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa kami lakukan sebagai sebuah keluarga. Aku mengundang Teddy, Rina, dan Sinta untuk makan siang bersama di hari Minggu. Aku berharap, dengan melihat mereka semua berkumpul di bawah atap rumahku, dalam suasana yang hangat dan penuh tawa, semua kecurigaanku akan terbukti salah. Aku ingin percaya bahwa aku hanya terlalu banyak berpikir, bahwa semua hanyalah kesalahpahaman. Aku memasak semua makanan kesukaan mereka, menata meja dengan cermat, berusaha menciptakan kembali suasana surga kecil kami yang terasa mulai retak. Siang itu, mereka datang tepat waktu. Suara tawa Teddy yang renyah memenuhi rumah. Rina membantuku di dapur dengan cekatan, sementara Sinta dan Damar berbincang di teras. Semuanya tampak sempurna di permukaan. Terlalu sempurna. Selama makan siang, aku menjadi pengamat yang diam. Aku tersenyum, menimpali obrolan, dan menyajikan makanan. Namun mataku tak pernah lepas dari Damar dan Sinta. Aku melihatnya, hal-hal kecil yang mungkin akan luput dari perhatian orang lain. Cara Damar secara khusus menyisihkan udang terbaik untuk Sinta, dengan alasan gadis itu suka udang. Atau bagaimana Sinta secara refleks tertawa lebih dulu pada lelucon Damar, bahkan sebelum Teddy atau Rina sempat bereaksi. Mereka seperti memiliki dunia kecil mereka sendiri, dengan sinyal-sinyal tak kasat mata yang hanya mereka berdua yang mengerti. Hatiku terasa seperti diremas. Di tengah riuh rendah obrolan keluarga, aku merasa menjadi orang asing di mejaku sendiri. Lalu, mataku menangkapnya. Sesuatu yang berkilau di pergelangan tangan Sinta saat ia mengulurkan tangan untuk mengambil sambal. Sebuah gelang perak dengan liontin berbentuk bulan sabit. Gelang yang sama persis seperti yang tertera di struk pembelian yang kutemukan. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku mencoba menatap Rina, berharap ia menunjukkan reaksi, tapi menantuku itu tampak sibuk meladeni Teddy. Entah ia benar-benar tidak sadar, atau ia memilih untuk tidak peduli. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Mungkin saja Damar membelikannya sebagai hadiah ulang tahun keponakan. Mungkin aku yang berlebihan. Aku harus bertanya. Aku harus memastikan. Setelah makan siang, saat Sinta membantuku mencuci piring di dapur, aku memberanikan diri. Gelangnya bagus sekali. Sin, baru ya? Tanyaku sambil tersenyum, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Sinta tampak sedikit terkejut. Ia menutupi gelangnya dengan tangan yang lain. Iya, Bude. Ini hadiah dari teman. Jawabnya, matanya menghindari tatapanku. Jawaban yang terbata-bata itu sudah cukup bagiku. Aku tidak bertanya lebih jauh. Dinding penyangkalan yang kubangun di dalam hatiku perlahan runtuh, menampakkan kebenaran yang mengerikan. Aku merasa seperti orang bodoh, berdiri di tengah reruntuhan pernikahanku sendiri tanpa menyadarinya. Sore itu, setelah mereka semua pulang, rumah kembali sepi. Aku duduk termangu di sofa, menatap kosong ke arah taman yang mulai gelap. Damar menghampiriku dari belakang, memijat pundakku dengan lembut. Terima kasih ya, Bu, untuk hari ini. Aku sangat bahagia melihat anak-anak berkumpul. Ucapnya dengan suara yang terdengar begitu tulus. Kemudian ia memelukku dari belakang dan berbisik di telingaku. Aku benar-benar beruntung punya istri sebaik dan sesabar dirimu. Pelukan itu terasa seperti lilitan ular. Kata-katanya yang manis terdengar seperti desisan racun. Saat itu aku sadar, topeng kebaikan yang ia kenakan jauh lebih menakutkan daripada kemarahan yang terbuka. Karena di balik topeng itu, ia sedang menertawakan kebodohanku, sambil perlahan-lahan menghancurkan hidupku. Kegelisahanku tak bisa lagi kubendung. Malam-malamku diisi dengan pikiran yang berkecamuk, membuat tidurku tak pernah lelap. Wajah Damar yang tersenyum di siang hari dan bayangan gelang bulan sabit di tangan Sinta terus berkejaran di benakku. Aku merasa sendirian dalam labirin kecurigaan ini. Aku butuh teman bicara, seseorang yang bisa kupercaya. Namun aku terlalu malu untuk menceritakan aib ini bahkan pada sahabat terdekatku sekalipun. Aku takut jika apa yang kucurigai ini benar, aku tak akan sanggup menanggungnya. Aku mencoba menyibukkan diri di sekolah, memberikan perhatian lebih pada murid-muridku,
berharap kesibukan bisa mengalihkan pikiranku. Namun setiap kali aku pulang ke rumah, keheningan dan kejanggalan itu kembali menyergapku. Rumah yang dulu terasa seperti surga, kini lebih mirip seperti panggung sandiwara yang dingin. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari pasar, aku memutuskan untuk berjalan kaki melewati jalan pintas di belakang komplek perumahan. Langkahku terhenti ketika aku mendengar suara beberapa ibu-ibu yang sedang bergosip di sebuah warung jamu. Aku tidak berniat menguping, tapi ketika sebuah nama yang kukenal disebut, telingaku sontak menajam. Kasihan ya Bu Melati itu, orangnya baik begitu. Sabar, kata salah seorang dari mereka. Jantungku berdebar. Iya, suaminya, Pak Damar itu. Loh, kemarin aku lihat sendiri di kafe dekat alun-alun. Mesra sekali sama gadis muda, keponakannya sendiri itu kan ya. Timpal yang lain. Suara mereka berbisik, namun terdengar seperti guntur di telingaku. Hus, jangan kencang-kencang, nanti ada yang dengar. Sahut yang pertama. Aku mematung di balik tembok, tubuhku gemetar. Jadi bukan hanya aku yang melihatnya. Seluruh dunia sepertinya sudah tahu, sementara aku, sang istri, menjadi orang terakhir yang menyadarinya. Aku merasa telanjang. Harga diriku dilucuti di tengah jalan. Aku bergegas pergi dari sana. Langkahku gontai. Pandanganku kabur oleh air mata yang akhirnya tak bisa lagi kubendung. Aku sampai di rumah dengan perasaan hancur. Damar sedang menyirami tanaman di taman depan. Ia menyapaku dengan senyum seperti biasa. Sama sekali tidak menyadari badai yang sedang mengamuk di dalam diriku. Aku tidak sanggup menatapnya. Aku langsung masuk ke kamar dan mengunci diri. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua sakit hati, kekecewaan, dan rasa malu yang telah kupendam selama berminggu-minggu. Bagaimana bisa ia melakukan ini padaku? Setelah semua yang telah kami lalui bersama? Setelah semua pengabdian yang kuberikan padanya dan pada Teddy? Apakah aku tidak cukup baik baginya? Ribuan pertanyaan menghantam kepalaku tanpa ampun. Aku merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan keputusasaan. Di tengah isak tangisku, ponselku berdering. Aku mengabaikannya. Namun dering itu terus berbunyi, seolah mendesak. Dengan enggan, kusap air mataku dan melihat layar ponsel. Nama, Rina menantuku, tertera di sana. Awalnya aku ragu untuk menjawab. Tak ingin ia mendengar suaraku yang serak karena menangis. Tapi sesuatu mendorongku untuk menggeser tombol hijau itu. Halo, Rin? Sapaku dengan suara lemah. Hening sejenak di seberang sana. Yang terdengar hanya isakan tertahan. Lalu, suara Rina yang bergetar memecah keheningan. Bude, Bude Melati. Panggilnya di sela-sela tangisnya. Jantungku kembali berdebar kencang. Firasatku mengatakan sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Ada apa, Nak? Kenapa kamu menangis? Tanyaku, mencoba menenangkan. Tangisnya semakin keras. Setelah beberapa saat mencoba menenangkan diri, ia akhirnya berhasil mengeluarkan beberapa patah kata yang akan mengubah hidupku selamanya. Bude, bisa kita ketemu sekarang? Ada sesuatu yang sangat penting yang harus Rina sampaikan. Tapi tolong jangan di rumah. Jangan sampai Mas Teddy atau Bapak tahu. Permintaannya yang penuh rahasia dan nada suaranya yang putus asa mengirimkan gelombang dingin ke seluruh tubuhku. Ini bukan lagi sekadar bisikan di balik dinding. Ini adalah lonceng kematian bagi pernikahanku. Kami berjanji bertemu di sebuah taman kota kecil yang sepi. Aku memilih bangku di bawah pohon rindang, jauh dari keramaian. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Aku melihat Rina berjalan ke arahku dengan langkah gontai. Wajahnya pucat dan sembab. Ia seperti bukan menantuku yang kukenal ceria. Begitu duduk di sebelahku, ia tidak sanggup berkata-kata. Bahunya bergetar hebat, dan ia kembali menangis tersedu-sedu. Aku hanya bisa mengusap punggungnya, memberinya waktu, meskipun hatiku sendiri sudah tercabik-cabik oleh rasa penasaran dan ketakutan. Setelah beberapa menit yang terasa begitu panjang, ia akhirnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah dan keputusasaan. Maafkan Rina, Bude. Maafkan keluarga Rina. Ucapnya lirih.
Aku menggeleng pelan. Kamu tidak salah apa-apa. Nak, coba ceritakan pelan-pelan. Ada apa sebenarnya? Desakku lembut. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ini tentang Sinta, Bude. Mulainya. Aku mengangguk, mempersiapkan hatiku untuk mendengar hal terburuk. Sinta dia. Rina tidak sanggup melanjutkan. Ia kembali terisak. Aku menggenggam tangannya erat. Sinta kenapa, Rina? Tanyaku lagi. Suaraku sedikit bergetar. Rina menatap lurus ke mataku, dan dengan satu tarikan napas, ia mengucapkannya. Sinta hamil, Bude. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Udara terasa sesak di paru-paruku. Kata itu bergema di kepalaku. Aku sudah menduganya. Jauh di dalam lubuk hatiku, aku sudah tahu ke arah mana semua ini akan bermuara. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Rina terasa seperti dihantam palu godam. Aku masih terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Tapi Rina belum selesai. Bagian terburuknya belum datang. Rina sudah mencoba bertanya padanya baik-baik. Bude. Awalnya dia tidak mau mengaku siapa ayah dari anak itu. Tapi setelah Rina desak, setelah Rina ancam akan memberitahu orang tua kami di kampung, akhirnya dia mengaku. Lanjut Rina. Suaranya kini terdengar penuh kemarahan dan kebencian. Ia berhenti sejenak, menatapku ragu, seolah takut kata-kata selanjutnya akan membunuhku. Siapa, Rina? Tanyaku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Rina memejamkan matanya erat. Air matanya kembali mengalir deras di pipinya. Bapak Damar, Bude, bisiknya. Hancur. Dalam 1 detik. Seluruh bangunan kehidupanku yang kubangun selama 29 tahun luluh lantak menjadi debu. Pria yang tidur di sebelahku setiap malam, pria yang kuanggap sebagai sandaran hidupku, ayah dari anak yang kubesarkan dengan segenap jiwa ragaku, telah mengkhianatiku dengan cara yang paling hina. Ia tidak hanya berselingkuh, ia melakukannya dengan adik dari menantuku sendiri, seorang gadis yang kuanggap seperti keponakanku, dan kini, ia akan memberinya seorang anak. Rina terus berbicara, menceritakan bagaimana Damar mendekati Sinta, memberinya perhatian, uang, dan janji-janji manis yang membuat adiknya yang masih naif itu terlena. Aku mendengarkan semua itu seperti dalam mimpi buruk. Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga aku tidak bisa merasakannya lagi. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan luas. Aku tidak menangis. Air mataku seolah telah kering. Aku hanya menatap kosong ke depan, ke arah anak-anak yang sedang bermain ayunan di kejauhan. Tawa mereka terdengar seperti gema dari dunia lain yang tak bisa lagi kujangkau. Rina terus meminta maaf, merasa ikut bertanggung jawab atas perbuatan adiknya. Aku hanya menggeleng. Ini bukan salahnya. Setelah Rina pamit pulang, aku tetap duduk di bangku itu. Entah berapa lama. Matahari mulai tergelincir di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah. Sebuah keindahan yang terasa begitu menyakitkan. Di tengah kehancuran itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh di dalam diriku. Bukan kesedihan, bukan kemarahan, tapi sebuah ketenangan yang aneh dan dingin. Aku meraih ponsel dari dalam tasku. Tanganku tidak gemetar. Jariku dengan mantap mencari sebuah nama di daftar kontak lama. Sebuah nama yang tak pernah kusangka akan kubutuhkan. Pengacara. Aku pulang ke rumah saat hari sudah gelap. Lampu teras yang menyala terasa menyilaukan mata, menyoroti taman yang dirawat Damar dengan begitu teliti. Taman yang indah itu kini terlihat seperti sebuah kebohongan yang rapi. Aku masuk ke dalam rumah. Damar sedang duduk di sofa, menonton acara berita di televisi dengan khusyuk, secangkir teh hangat mengepul di meja depannya. Pemandangan domestik yang begitu normal, begitu biasa, kini membuatku muak. Ia menoleh saat mendengar langkahku. Senyumnya langsung mengembang. Sudah pulang, Bu? Kok tidak bilang-bilang pergi? Mas khawatir. Sapanya dengan nada penuh perhatian palsu. Aku tidak menjawab. Aku berjalan lurus ke arah televisi dan menekan tombol power. Layar menjadi hitam. Suara pembawa berita mendadak hilang, meninggalkan keheningan yang tegang dan mencekam di antara kami. Damar menatapku dengan bingung. Loh, kenapa dimatikan?
Acaranya sedang seru. Protesnya. Aku berbalik menghadapnya. Aku menatap lurus ke dalam matanya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah kucintai, tapi yang kutemukan hanyalah seorang pengecut. Acaranya sudah selesai, Mas. Kataku dengan suara datar dan dingin yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Sekarang waktunya kita bicara. Raut wajah Damar berubah. Ia pasti bisa merasakan aura berbeda dalam diriku. Ia duduk lebih tegak. Kegugupan mulai merayap di wajahnya. Aku tidak ingin berteriak. Aku tidak ingin memberinya kepuasan melihatku histeris. Aku akan menghancurkannya dengan ketenanganku. Gelang bulan sabit yang kau berikan pada Sinta. Bagus modelnya. Aku memulai. Matanya melebar karena terkejut. Ia membuka mulut, hendak menyangkal. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Berapa lama sandiwara ini sudah berjalan, Mas? Sejak kapan kau mulai bermain api di belakangku? Di rumahku sendiri? Wajahnya memucat. Ia tergagap, mencari-cari alasan. Mel, kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Oh, kau tidak mengerti. Aku tertawa, tapi tawa itu terdengar serak dan penuh kepahitan. Kalau begitu biar aku perjelas. Sinta hamil. Dan kau ayahnya, kan? Pertanyaan terakhir itu aku ucapkan dengan penekanan di setiap katanya. Itulah pukulan telak yang merobohkan seluruh pertahanannya. Wajahnya yang tua dan keriput tampak hancur. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia menunduk, menghindari tatapanku. Mel, aku bisa jelaskan, cicitnya. Lalu dimulailah rentetan alasan klise yang memuakan. Ia mengaku hilaf, merasa kesepian, terbawa suasana. Ia bahkan mencoba menyalahkan Sinta yang katanya terlalu agresif menggodanya. Aku mendengarkan semua itu tanpa ekspresi. Semakin banyak ia bicara, semakin dalam rasa jijikku padanya. Akhirnya, ketika semua alasannya habis, ia melakukan hal terakhir yang bisa dilakukan seorang pecundang. Ia berlutut. Ia merangkak ke arahku, mencoba memegang kakiku. Maafkan aku, Mel. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Aku akan perbaiki semuanya. Isaknya. Melihat pria berusia 70 tahun itu menangis dan memohon di kakiku, aku tidak merasakan iba sedikitpun. Yang ada hanyalah kehampaan. Sudah terlambat, Mas. Semuanya sudah hancur. Bisikku. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka. Teddy masuk. Wajahnya tampak cemas. Pasti Rina yang sudah tidak tahan dan meneleponnya. Pemandangan yang menyambutnya membuatnya membeku di ambang pintu. Ayahnya bersimpuh menangis di lantai, dan ibunya berdiri menjulang dengan wajah sedingin es. Ibu? Bapak? Ada apa ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Damar melihat kedatangan Teddy sebagai secercah harapan. Ia menoleh pada putranya. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Teddy, tolong Bapak. Nak, tolong bujuk ibumu. Bapak salah. Bapak mengaku salah. Teriaknya putus asa. Teddy menatapku. Matanya memancarkan kebingungan dan rasa sakit. Lalu ia menatap ayahnya yang menyedihkan di lantai. Ia terdiam, terperangkap di antara dua orang yang paling ia hormati di dunia. Ia tidak mengatakan apa-apa untuk membela ayahnya. Ia hanya menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam. Keheningan Teddy adalah vonis terakhir bagi Damar. Itu adalah penolakan paling menyakitkan yang tak bisa ia terima. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan aneh. Badai emosi kemarin telah berlalu, menyisakan ketenangan yang dingin dan tujuan yang jelas. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah mandi dan mengenakan pakaian terbaikku, aku mengumpulkan semua dokumen penting ke dalam satu map besar. Sertifikat rumah atas namaku, surat kepemilikan mobil, buku tabungan, semua aset yang merupakan warisan murni dari kedua orang tuaku. Damar tidak punya hak sepeser pun atas semua ini. Ia datang ke dalam hidupku tanpa membawa apa-apa, dan ia akan pergi dengan cara yang sama. Aku tidak menemukannya di kamar. Mungkin ia tidur di ruang tamu. Aku tidak peduli. Tanpa sarapan,
Aku langsung berangkat menuju kantor pengacara yang semalam sudah kuhubungi. Di hadapan Pak Wijoyo, seorang pengacara parubaya yang tenang dan berwibawa, aku menceritakan semuanya. Aku berbicara dengan lancar, tanpa isak tangis, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Pak Wijoyo mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Setelah aku selesai, ia memeriksa semua dokumenku. Posisi ibu secara hukum sangat kuat, Bu Melati, katanya dengan nada meyakinkan. Semua aset ini adalah harta bawaan ibu, bukan harta Gonogini. Prosesnya akan sangat jelas. Kata-katanya memberikan kekuatan. Aku memintanya untuk segera mengurus gugatan cerai dan menyiapkan semua surat yang diperlukan. Aku ingin ini berakhir secepat mungkin. Aku ingin menghapus jejak pria itu dari hidupku. Pulang dari kantor pengacara, aku merasa seperti manusia baru. Beban berat di pundakku seolah terangkat. Sampai di rumah, aku mulai melakukan pekerjaan yang paling menyakitkan namun juga paling membebaskan. Aku mengambil beberapa kardus kosong dan masuk ke kamar tidur kami. Aku membuka lemari besar itu, memisahkan pakaianku dan pakaiannya. Satu persatu, kemeja, celana, dan sarung miliknya kumasukkan ke dalam kardus. Setiap helai kain membawa kenangan, tapi aku tidak membiarkan diriku tenggelam di dalamnya. Aku hanya fokus pada tugas di depanku. Setelah itu, aku berkeliling rumah, mencabut semua hal yang berhubungan dengannya. Foto pernikahan kami di dinding ruang tamu kuturunkan. Hadiah-hadiah darinya yang kusimpan rapi kumasukkan ke dalam kardus yang lain. Rumah ini harus bersih dari kehadirannya. Sore harinya, Teddy datang menemuiku sendirian. Wajahnya tampak lelah dan sedih. Ia duduk di depanku, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Maafkan Bapak, Bu," ucapnya lirih. Aku menggeleng. "Kamu tidak perlu minta maaf atas perbuatannya. Nak, kamu tetap anak ibu, selamanya." Air mata menggenang di pelupuk matanya. Apapun keputusan ibu, Teddy akan selalu mendukung ibu. Ibu sudah terlalu banyak berkorban. Dukungannya adalah balsem bagi lukaku. Malam harinya, Damar akhirnya pulang. Ia pasti sudah menghabiskan harinya untuk berkeluh kesah pada teman-temannya. Ia masuk dan terpaku melihat tumpukan kardus berisi barang-barangnya di sudut ruang tamu. Wajahnya langsung mengeras. "Apa-apaan ini, Mel? Kau benar-benar mengusirku?" Tanyanya dengan nada tidak percaya. "Aku hanya mengembalikan barang-barangmu," jawabku tenang. Ia mulai marah. Nadanya meninggi. "Ini rumahku juga. Aku sudah tinggal di sini selama hampir 30 tahun. Aku tidak terpancing." Dengan langkah mantap, aku berjalan melewatinya, menuju teras tempat mobil yang biasa ia pakai terparkir. Aku berhenti di depannya dan mengulurkan tanganku. Ia menatap tanganku dengan bingung. "Apa?" tanyanya ketus. Suaraku keluar dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Setiap kata seperti bilah pisau yang tajam. "Kunci mobilnya. Ini mobilku. Mulai sekarang, semua yang menjadi milikku akan kembali padaku." Momen itu terasa membeku. Damar menatap tanganku yang terulur, lalu beralih menatap mataku. Ia pasti melihat sesuatu di sana yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah keteguhan baja yang tak akan bisa ia goyahkan. Ekspresi marah di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh kekalahan mutlak. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan gantungan kunci mobil itu. Rasanya begitu berat saat ia meletakkannya di telapak tanganku. Bunyi logam yang beradu dengan kulitku terdengar seperti dentang lonceng penutup sebuah era. Aku menggenggam kunci itu erat-erat, lalu berbalik masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Baginya, itu hanyalah kunci mobil. Bagiku, itu adalah simbol kedaulatanku yang telah kurebut kembali. Beberapa hari kemudian, surat dari pengacara tiba. Damar membacanya dengan wajah pias. Tidak ada yang bisa ia bantah. Tidak ada celah yang bisa ia manfaatkan. Semua tertulis dengan jelas dan mengikat secara hukum. Hari di mana ia harus pergi akhirnya tiba. Pagi itu, langit tampak kelabu, seolah ikut merasakan duka perpisahan ini.
Aku sengaja menyibukkan diri di dapur, membuat teh, menata piring, melakukan apa saja agar tidak perlu melihatnya. Ia bergerak di dalam rumah seperti bayangan, memasukkan kardus-kardus miliknya ke dalam mobil sewaan yang sudah menunggu di depan gerbang. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi permohonan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang berat dan canggung, dipenuhi oleh kenangan 30 tahun yang kini terasa sia-sia. Aku mengintip dari jendela dapur. Aku melihat Teddy datang untuk membantu ayahnya. Melihat Teddy mengangkat kardus berisi barang-barang ayahnya, memindahkannya keluar dari rumah tempat ia dibesarkan, hatiku terasa perih. Ini pasti sangat berat untuknya, terjebak di tengah kehancuran kami. Wajah Teddy tampak tegar, namun aku bisa melihat kesedihan yang dalam di matanya. Ia tidak banyak bicara, hanya bekerja dalam diam, menjalankan tugas beratnya sebagai seorang anak. Setelah semua barang selesai dipindahkan, Damar berdiri sejenak di ambang pintu. Ia menatap berkeliling ruang tamu, tempat kami biasa menonton televisi bersama, tempat kami menyambut cucu-cucu yang mungkin tak akan pernah kami miliki. Tatapannya kemudian berhenti padaku, yang masih berdiri di dekat dapur. Ia melangkah mendekat, ragu-ragu. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam seminggu. Melati, panggilnya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Aku benar-benar minta maaf. Permintaan maafnya kali ini terdengar berbeda. Bukan permohonan agar dimaafkan, tapi sebuah pengakuan tulus atas kesalahannya. Untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku menatapnya langsung dan berbicara kepadanya bukan dengan amarah, tapi dengan sebuah finalitas yang tenang. Sudah tidak ada artinya lagi, Mas. Jawabku pelan. Jaga dirimu baik-baik. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Tidak ada ucapan selamat tinggal. Tidak ada harapan untuk masa depan. Hanya sebuah pengakuan bahwa semuanya telah berakhir. Aku kemudian berjalan melewatinya menuju pintu depan. Tanganku meraih gagang pintu yang dingin. Tanpa menoleh ke belakang lagi, aku menarik daun pintu itu hingga tertutup rapat. Bunyi klik dari kunci yang mengunci secara otomatis terdengar begitu keras di rumah yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Pintu itu telah tertutup, tidak hanya untuknya, tapi juga untuk seluruh babak kehidupanku yang telah lalu. Minggu-minggu pertama setelah kepergian Damar adalah yang paling sulit. Keheningan di rumah ini begitu pekat, begitu memekakan telinga. Setiap sudut seolah membisikkan kenangan. Kursi tempat ia biasa membaca koran, gantungan di belakang pintu tempat ia biasa meletakkan jaketnya, semuanya terasa kosong dan salah. Aku sering terbangun di tengah malam, secara refleks meraba sisi lain tempat tidur yang kini terasa begitu dingin dan luas. Rasa kehilangan itu nyata, bukan karena aku merindukan pria yang telah mengkhianatiku, tapi karena aku kehilangan rutinitas dan kebiasaan yang telah menyatu dengan diriku selama 29 tahun. Aku berduka, bukan untuk pernikahanku, tapi untuk separuh hidupku yang telah terbuang sia-sia. Namun, aku tidak membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku tahu, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan terus bergerak maju. Aku memulai terapi versiku sendiri, membersihkan dan menata ulang. Aku memindahkan letak sofa, mengganti gorden, dan mengecat ulang dinding kamar tidur dengan warna yang lebih cerah. Aku menyumbangkan semua sisa barang milik Damar yang mungkin masih tertinggal. Aku ingin rumah ini menjadi milikku seutuhnya, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu. Aku harus merebut kembali ruangku, baik secara fisik maupun mental. Proses itu melelahkan, tapi setiap perabot yang bergeser dan setiap barang yang disingkirkan terasa seperti melepaskan satu beban berat dari pundakku. Suatu sore, saat aku sedang duduk termenung di teras sambil menyesap teh, perhatianku teralihkan oleh sekumpulan anak kecil dari lingkungan sekitar. Mereka duduk bergerombol di bawah pohon mangga di seberang jalan, tampak serius mengerjakan sesuatu di buku mereka. Sesekali terdengar keluhan dan erangan frustrasi. Jiwa guruku terpanggil. Aku berjalan menghampiri mereka. Sedang mengerjakan PR, ya? Tanyaku ramah. Mereka mengangguk serempak. Salah seorang anak laki-laki dengan rambut ikal mengeluh. Susah sekali, Bude. PR matematika. Aku tersenyum.
Aku melihat soal di bukunya dan tanpa sadar mulai menjelaskan cara menyelesaikannya dengan metode yang lebih mudah. Mata mereka yang tadi tampak bingung, perlahan berbinar penuh pengertian. Satu persatu, mereka mulai bertanya tentang kesulitan mereka masing-masing. Tanpa terasa, sore itu aku habiskan dengan mengajari mereka di pinggir jalan. Saat mereka pamit pulang dengan wajah ceria sambil mengucapkan terima kasih, sebuah perasaan hangat yang sudah lama tidak kurasakan menjalari hatiku. Keesokan harinya, anak-anak itu datang lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Mereka membawa teman-temannya. Mereka bertanya apakah Bude Melati mau mengajari mereka lagi. Saat itulah sebuah gagasan cemerlang muncul di benakku. Teras rumahku ini cukup luas. Kenapa tidak kugunakan untuk sesuatu yang bermanfaat? Dengan semangat baru, aku mulai mengubah terasku. Aku membeli sebuah papan tulis putih kecil dan beberapa spidol. Aku mengeluarkan meja dan kursi-kursi lipat yang jarang terpakai dari gudang. Dalam beberapa hari, teras rumahku yang sepi telah berubah menjadi sebuah ruang kelas terbuka yang sederhana namun nyaman. Suara gemerisi koran yang dibaca damar kini telah digantikan oleh suara tawa anak-anak. Keheningan yang mematikan telah diisi oleh celoteh dan pertanyaan-pertanyaan polos mereka. Suatu senja, setelah semua anak-anak pulang, aku berdiri sendirian di terasku yang kini sedikit berantakan dengan sisa-sisa penghapus dan kertas. Aku menatap papan tulis yang penuh dengan coretan angka dan huruf. Dan untuk pertama kalinya sejak badai itu menerpa, sebuah senyum yang tulus dan ringan terbit di bibirku. Aku mungkin sendirian di rumah ini, tapi aku tidak lagi merasa kesepian. 1 tahun berlalu begitu cepat. Waktu adalah penyembuh terbaik, dan bagiku, waktu yang diisi dengan tawa anak-anak adalah obat yang paling mujarab. Di usiaku yang ke-60, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Pagi hariku tidak lagi dimulai dengan menyiapkan kopi untuk seorang suami, tapi dengan merencanakan pelajaran sederhana yang akan kuberikan sore nanti. Kelas teras Bude Melati, begitu anak-anak menamainya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lingkungan kami. Setiap sore, terasku ramai oleh anak-anak dari berbagai tingkatan usia, dari yang baru belajar membaca hingga yang pusing dengan rumus fisika. Aku tidak memungut biaya sepeser pun. Melihat binar pemahaman di mata mereka adalah bayaran yang lebih dari cukup bagiku. Hidupku kini memiliki ritme yang baru. Pagi hari aku habiskan untuk mengurus rumah dan kebun kecilku. Siang hari aku gunakan untuk beristirahat dan menyiapkan materi. Sore hari adalah waktuku bersama anak-anak. Malam hari, aku menikmati ketenangan dengan membaca buku atau menonton film, sesuatu yang jarang bisa kulakukan dulu. Aku belajar mandiri dalam segala hal, dari mengurus tagihan hingga memperbaiki keran yang bocor. Aku menemukan kekuatan dalam diriku yang tidak pernah kuketahui ada. Aku menjadi kapten di kapalku sendiri, dan aku menikmati setiap detiknya. Teddy menjadi tamu setiaku. Hampir setiap akhir pekan ia datang, terkadang bersama Rina. Hubungan kami justru menjadi lebih erat. Ia sering membawakanku buah-buahan atau sekadar duduk menemaniku di teras, menceritakan perkembangan di sekolahnya. Rina pun tampak lebih lega. Ia tak lagi membawa beban rasa bersalah keluarganya. Sesekali, Teddy memberiku kabar tentang ayahnya. Kabar yang tidak pernah kutanyakan, tapi selalu ia sampaikan dengan hati-hati. Damar kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama Sinta dan bayi mereka yang baru lahir. Teddy berkata, ayahnya tampak sangat tua dan lelah. Pensiunannya yang tidak seberapa harus ia gunakan untuk membiayai keluarga barunya. Sinta, yang putus kuliah, sering mengeluh tentang kekurangan uang. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kenyamanan. Hanya ada penyesalan dan perjuangan sehari-hari. Aku mendengarkan cerita itu dengan hati yang tenang. Tidak ada rasa dendam, tidak ada pula rasa kasihan yang berlebihan. Hanya sebuah kesadaran bahwa setiap pilihan akan selalu diikuti dengan konsekuensi. Ia telah memilih jalannya, dan aku telah menemukan jalanku. Sore ini, seperti sore-sore lainnya, terasku ramai. Aku sedang berlutut di samping seorang gadis kecil bernama Alia, dengan sabar membantunya menulis huruf B. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang dan mendongak. Teddy berdiri di gerbang,
tersenyum menatapku. Ia membawa sekantong mangga harum manis kesukaanku. Ia tidak masuk, hanya bersandar di pilar gerbang, seolah tidak ingin mengganggu. Ia hanya menonton. Aku tahu apa yang ia lihat. Ia tidak melihat seorang wanita tua yang ditinggalkan dan dikhianati. Ia melihat ibunya, dikelilingi oleh kehidupan, tawa, dan masa depan. Ia melihat seorang ratu yang membangun kembali kerajaannya sendiri dari puing-puing, sebuah kerajaan kecil yang jauh lebih megah karena pondasinya adalah ketulusan dan kekuatan hati. Aku tersenyum balik padanya, lalu mengedipkan sebelah mata. Ia tertawa kecil. Aku kemudian kembali fokus pada Alia, menuntun tangannya yang mungil untuk membentuk lengkungan sempurna huruf B. Melodi kehidupanku yang baru ini mungkin tidak semegah orkestra, tapi ini adalah laguku sendiri, dan aku menyukai setiap nadanya.